Anda masih menyaksikan Sumatera Selatan hari ini dan inilah informasi selanjutnya. Guna menghadapi pemilu mendatang, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumsel menggelar bimbingan teknis kesekretariatan bagi sekretaris dan admin DPC P3 se-Sumatera Selatan. Bimbingan teknis kesekretariatan bagi sekretaris dan admin DPC Partai Persatuan Pembangunan P3 Sumsel digelar selama 2 hari pada 26 hingga 27 November 2021. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW P3 Sumsel Haji Agus Sutikno. Wakil Ketua DPW P3 Sumsel Haji Asari mengatakan, bimbingan teknis ini digelar guna menghadapi pendaftaran dan verifikasi persyaratan partai politik pada pemilu mendatang. Salah satu kelemahan dari DPC P3 Sumsel ialah administrasi, sehingga perlu adanya bimbingan agar dapat mencetak admin yang berkualitas. Kenapa harus ini kita selenggarakan? Berdasarkan pengalaman kita, waktu Muscap Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan, ada 17 DPC Kabupaten Kota ini, ternyata sebahagian besar kelemahannya ada di administrasi. Baik itu surat menyurat, pengahendaan, penomoran surat, pembuatan SK, dan lain sebagainya. Oleh karena itu menjadi kewajiban Dewan Pimpinan Wilayah untuk membina, mengisi, dan memberikan pelajaran terhadap terutama ketua atau wakil ketua kepada sekretaris atau wakil sekretaris bersama satu orang admin dari DPC masing-masing. Harapan kita ke depan agar kita dapatkan nantinya tenaga admin yang berkualitas, yang menguasai seluk-beluk masalah partai, dan akan kita harapan kita kepada sekretarisnya juga harus menguasai dalam bentuk administrasi dan surat menyuratnya, sehingga kualitas Dewan Pimpinan Cabang itu akan semakin bagus ke depan nanti. Bimbingan teknis ini diikuti 30 peserta terdiri dari sekretaris dan tenaga administrasi dari DPC Sumsel. Salah satu peserta mengatakan bimbingan ini nantinya akan berguna untuk dapat mengurus surat penyurat pembuatan SK partai dengan lebih baik. Ikut mengikuti BIMTEK ini karena dilihat dari BIMTEK ini sangat penting teknisnya untuk kelengkapan berkas kesekretariatan, karena materi-materi yang akan disampaikan nantinya mengenai pembuatan surat tugas, surat SK, dan lain-lain. Narasumber dalam bimbingan teknis ini berasal dari UIN, UGM, hingga Pemda. Dengan dilaksanakan bimbingan ini diharapkan dapat menghasilkan kepengurusan administrasi berkualitas untuk partai, terutama di Dewan Pimpinan Cabang P3. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Berkembang pesatnya akses media sosial tidak jarang membuat berita-berita hoaks atau bohong juga ikut tersebar dengan mudah. Kementerian Kominfo mengimbanginya dengan berita positif melalui Satgas Media Sosial. Kemajuan internet dan berkembangnya media sosial berdampak positif bagi masyarakat karena bisa dengan mudah mendapatkan berita-berita dengan cepat. Namun tidak jarang berita hoaks atau berita bohong juga ikut tersebar dengan mudah dan masyarakat ikut terpengaruh dengan berita tersebut. Hasim Gotama, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo menjelaskan, pihaknya membentuk Satgas Kominfo yang bertugas membuat berita-berita positif agar masyarakat tidak langsung terpengaruh dengan berita bohong yang beredar di media sosial. Kementerian Kominfo juga membentuk tim penyuluh informasi publik yang akan ditempatkan di daerah terpencil yang tidak memiliki akses internet untuk menyebarkan program pemerintah. Kita memberitahu masyarakat mana berita yang benar, mana sebagai referensi kayak gitu. Sehingga untuk yang terkait dengan hoax sudah ada tim sendiri yang menyelesaikan itu. Untuk melakukan penegakan hukum juga sudah ada. Tapi Satgas Media Sosial ini justru ingin menunjukkan mana referensi berita yang positif, berita yang bisa diacu oleh masyarakat, bisa dijadikan sebagai referensi sehingga masyarakat mampu menunjukkan, mampu mengkonsumsi atau menggunakan informasi yang benar dari pemerintah. Hasim menambahkan untuk sanksi yang akan diberikan bagi pembuat atau penyebar berita hoaks atau berita bohong sudah terbentuk tim sendiri yang nantinya akan melakukan tindakan hukum. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Beralih ke berita lainnya, kurikulum dasar produk kreatif dan kewirausahaan perlu dikembangkan untuk menciptakan generasi yang siap kerja. Melalui kegiatan ekonomi kreatif festival merupakan dasar kurikulum SMK yang berkonsentrasi di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan mengkolaborasikan 7 jurusan yaitu teknologi, bisnis manajemen, pariwisata, serta lainnya.
bertujuan untuk menyelaraskan misi Direktorat SMK untuk mencetak peserta didik yang berjiwa kewirausahaan atau entrepreneur, sehingga begitu lulus dapat mengurangi angka pengangguran. Berdasarkan dari dasar kurikulum SMK karena terkonsentrasi di mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan. Mata pelajaran itu berada di jenjang kelas 11 dan kelas 12 dengan tujuan tentunya event ini sangat selaras dengan misi Direktorat SMK. Bagaimana SMK ini nantinya mencetak jiwa peserta didik berwirausaha dan berentrepreneur terjun ke dunia lapangan kerja. Pengembangan kurikulum ini merupakan terobosan baru bagi dunia pendidikan, terutama bidang vokasi, dengan melaksanakan kegiatan yang tetap mengutamakan protokol kesehatan. Alhamdulillah SMK Negeri 8 Palembang semua siswa itu sudah divaksin, baik vaksin 1 dan vaksin kedua. Kemudian protokol kesehatan tetap dijalankan. Yang pertama adalah cuci tangan, kemudian memakai masker, kemudian pakai hand sanitizer. Dan hari ini yang datang dalam pameran ini, dalam bazar ini adalah semua hanya dari SMK Negeri 8 saja. Jadi lingkungan hanya lingkungan sekitar, tidak menggunakan SMK lain. Diharapkan dengan pengembangan kurikulum ini, para peserta didik mampu membekali diri dengan kemampuan kewirausahaan yang dapat menciptakan lapangan kerja, serta mampu menghasilkan inovasi yang berguna bagi bangsa dan negara. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan.